Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Asep Gilang Respati akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, mari kita simak pemaparan videonya. Sudah terlihat di layar, ya. Pertidaksamaan logaritma. Nah, sebelum ke sini, kalian di video sebelumnya sudah memahami mengenai logaritma, sifat-sifat logaritma, kemudian persamaan logaritma. Nah, untuk sekarang itu pertidaksamaan, ya. Pertidaksamaan itu coba lihat di sini. Nah, pertidaksamaan itu dilambangkan dengan tanda apa? Tanda pertidaksamaan, yaitu ada kurang dari, atau misalkan seperti ini kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ya. Ini namanya dinamakan pertidaksamaan, ya. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, dalam menyelesaikan logaritma, kalian harus tahu yang disebut dengan numerus. Numerus itu apa sih? Ini numerus. Jadi titik fokusnya kita akan mencari nilai X, ya. Nah, ini kan mencari nilai X numerusnya seperti ini. Kalau misalkan yang kemarin di eksponen kan numerusnya itu adalah yang seperti ini, yang kemarin. Di video sebelumnya, misal X tambah 5. Nah, ini kan numerusnya yang di sini, ya. Misal kurang dari 5. Nah, misal 50. Nah, numerusnya kan yang ini, ya. X tambah 5, paham? Ya, seperti itu. Nah, ini syarat numerusnya seperti ini. X dikurangi 5 lebih dari 0. Kita rubah untuk syarat numerus itu, ya, syaratnya harus lebih dari. Ya, harus lebih dari 0. Kemudian kita sederhanakan, ini pindah ruas ke sini menjadi positif, ya. Nah, langkah penyelesaiannya kita lihat nih. Dalam logaritma ada yang disebut dengan basis. Basisnya itu ini basis 10, ya. Karena ini tidak dituliskan pangkat berapa atau log berapa, ini artinya itu log 10, ya. Dari soalnya kan seperti ini, hanya ada negatif 1, negatif 2. Kalau untuk penyelesaiannya berarti kita samakan, karena di sini ada basis 10, berarti yang kiri basis 10 tambahkan, yang kanan pun ada penambahan basis 10, ya. Paham? Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut. Nah, setelah itu, kalian kan sebelumnya di video pertemuan ke-10 itu sudah membahas mengenai sifat-sifat dari logaritma, ya, yang tadinya seperti ini menjadi bentuk pangkat, ya, dibilang pokoknya di sini. Log 10 pangkat negatif 1. Jadi yang negatif satunya pindahkan ke atas sesuai dengan sifat yang berlaku, ya. Kemudian kurang dari log X dikurangi 5. Kurang dari log 10 pangkat 2. Ya. Kita lanjutkan. Nah, lognya kita hilangkan karena sudah sama, ya. Ruas kiri, tengah, dan ruas kanan. Setelah itu, intinya kan kita ingin mencari nilai X, ya. Ini pangkatnya negatif 1, ini pangkatnya 2. Nah, fokusnya berarti kita harus menghilangkan yang di tengah-tengah. Ya, yang jadi harus X saja, tersisanya hanya X. Bagaimana caranya? Supaya nilai X di tengah, ya. Hanya ada nilai X saja di tengahnya. Seperti itu. Berarti kita harus menambahkan angka 5, ya, di sininya. Sebentar.
Nah, setelah itu kita operasikan ya. Berarti negatif 5 ditambah 5 nanti 0 ya, hasilnya berarti hanya X saja. Nah, hanya X saja, kemudian negatif 10 pangkat negatif 1 artinya 1/10 ditambah gini, artinya ini tuh, ya yang ini. Artinya kita cek sini. Artinya 10 pangkat ya dari materi eksponen ya. Dalam materi eksponen atau kalian sudah mempelajarinya ya. Kita rubah menjadi seperti ini. 1/10. Ya. 1/10 berarti sama dengan berapa? 0, berapa? 1. Ya. 0,1 kan? 0,1 tambah 5. Jadi hasilnya 5,1. Kurang dari X kurang dari 105. Ini juga sama ya. Atau ini mah gampang. Berarti 100. 10 kali 10, 100. Ya, mudah sekali. Selanjutnya, irisan dari syarat numerus. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Untuk irisan berarti kalian harus menggambar diagram garis. Ya, harus menggambar diagram garisnya. Nah, untuk menggambar diagram garisnya, lihat dari yang terkecil sebelah kiri, ya, kemudian ke kanan itu menjadi yang lebih besar, ya. Ini tengah-tengah berarti yang ini, 5 antara 5 dan 105, ya. Di sini berarti 5,1-nya di sini. Nah, maka irisannya kan sesuai dengan ini, ya. Pakai highlight. Nah, ini kan ke sini, set. Sini berarti X lebih dari ini, berarti sini tep kanan. Nah, gitu maksudnya ya. Kemudian yang X kurang dari ini, berarti dari sini ke sini. Set. Nah, gitu. Jadi kan irisannya yang ini. Ya, irisannya yang ini. Paham ya? Paham? Up, up. Nah, biar lebih indah ya, dihapus dulu. Clear all. Nah, gitu. Silakan yang mau dicatat, catat dulu boleh ya. Tinggal di pause aja. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komentar di bawah ini ya, atau boleh chat via email ataupun WA nanti di akhir video kali ini ya, ada. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Bentar. Nih, di sini ada soal B log X dipangkatkan 2 tambah 10 kurang dari 7 dikali B log X. Ya. Nah, fokusnya berarti nanti kita harus mencari nilai X. Karena ininya kurang dari, nanti himpunan penyelesaiannya pasti di antara. Ya, seperti yang tadi. Pasti gini X-nya. X di sini, di sini. Nah, pasti di sini nanti ada angka. Di sini juga pasti nanti ada angka. Ya, sesuai dengan pertidaksamaan linier. Kalian sudah belajar di SMP tentunya ya. Kita clear all. Nah, langkah untuk menyelesaikannya berarti coba lihat. Ini 2 berarti kita turunkan ke bawah. Ya, B log X. Nah, ini kan pangkat 10. Kemudian ini lihat. Nah, ya. Seperti ini. Ya. 2 kali B log X B 2 kali B log B kurang dari B log X kurang dari 5 B log B. Ya. Seperti itu. Kemudian hasilnya adalah B log B pangkat 2 kurang dari B log X
kurang dari B log B pangkat 5. Nah, untuk B lebih dari 1 itu seperti ini bentuknya. Ya, B pangkat 2 kurang dari 5 kurang dari B pangkat 5. Nah, untuk 0 kurang dari B kurang dari 1, X kurang dari B pangkat 2 atau X lebih dari B pangkat 5. Misalkan, ya, P sama dengan B log X. Kemudian ini langkah yang keduanya. Ya, kalian boleh seperti ini atau yang simpelnya seperti ini. Misalkan P sama dengan B log X, kemudian P pangkat 2 tambah 10 kurang dari 7 P ya. Nah, ini pemisalan. Kan P-nya itu kan B log X. Berarti ini B log X pangkat 2, yang ini tambah 10 kurang dari 7 P log B. Kalau misalnya dirubah seperti ini ya. Nah, ini ada kesalahan. Mungkin ini angka 7 ya. Bukan angka 5. Nah, ini angka 7 ya. Maka, oh enggak. Oh, ini langsung hasilnya. Ini langsung hasilnya. Ya, sehingga seperti ini. P dikurangi 2, lebih ininya P kurangi 5, kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Nah, maka hasilnya sama. Ya, 2 kurang dari P kurang dari 5. Nah, kalau ini menggunakan sifat mungkin ya. Kalau yang ini menggunakan sifat dari sifat eksponen yang ke berapa ya? 1, 2, 3. Mungkin yang ke-5 ya. Kalian buka-buka lagi sifatnya atau di video sebelumnya ada mengenai sifat-sifat logaritma ya. Jadi kesimpulannya hasilnya adalah 2 kurang dari P kurang dari 5 ya, seperti itu. Nah, contoh nomor 3 kalian bisa lihat ya. Sini ada setengah log X tambah 24 tambah setengah log X lebih dari negatif 8. Ya. Nah, seperti biasa, berarti kalian harus mengetahui atau menentukan numerusnya. Ya. Numerusnya yang mana? Kalau numerus itu yang ada X dan koefisiennya. Ya. Berarti yang ini. X tambah 24. Disederhanakan menjadi seperti ini. Dan syarat yang keduanya itu adalah X harus lebih dari 0. Ya. X-nya harus lebih dari 0. Nah, langkah penyelesaiannya. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, kenapa ini bisa nyambung ya? Oh, dari sini nih. Dari tambah. Nah, sifat lagi yang digunakan ya. Sifat kalau misal dalam sifat logaritma, kalau misalkan ininya tambah, berarti menjadi kali. Kalau nanti di sininya bagi, kurang, nanti di sininya menjadi bagi. Betul. Ya. 1/2 log, nah, ini kalikan ya. Ini numerusnya. Nah, ini berarti kesinikan kali setengah lebih dari setengah log 1/2. Nah, ini negatif 8. Kenapa? Ini yang tadinya negatif 8 kan biar sama. Berarti penyamaan basis ya. Kalau sebelah kiri ada basis 1/2 log, yang kanannya juga harus ada penyamaan basis 1/2 log. Ya, sesuai dengan sifat logaritma. Nah, ini sudah sama ini. Coret. Kita coret ya. Maka ini kita kalikan jadi X kuadrat. Kemudian 24 kali X menjadi ini. Lalu kita sederhanakan yang ini menjadi ya 256 ya 256 ya 256. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ini pindah ruas. Yang tadinya positif menjadi negatif ya. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 24X dikurangi 256 kurang dari 0.
Nah, kita cari nilai X-nya dengan cara apa? Yaitu dengan cara faktorisasi, ya, atau dengan rumus ABC, ya. Mangga, itu mah terserah kalian, ya, mau menggunakan cara apapun, yang penting nanti hasilnya adalah sama, ya. Bebas. Oke? Kita hapus. Nah, sehingga hasil yang didapat, ya, setelah saya kotret, ya, ini X tambah 32, X dikurangi 8. Coba kita cek, 32 dikali 8 benar nggak angkanya 256? Kita cek di sini, 32 kali 8. Ya, kali. 8 kali 2, 16. Oh, udah sama dengan 6. Kemudian 3 atau 8 kali 3, 24. Tambah jadi 1 tambah 1 ini. Jadi 25. Oh, sama ya. Like the same. Oke. Dan selanjutnya tandanya. Ini yang tanda positif negatifnya kita tentukan. Lihat ini ke sini. 32X positif. Kemudian ini kali ini. Nah, berarti jadi negatif 8X. Itu betul nggak? Kalau misalkan ditambah. 32 dikurangi 8 sama dengan 24 ya. Benar. Nah, berarti benar di sini positif, di sini negatif. Ya, paham? So, tulis. Kalau misalkan belum paham, yang ini masih apa namanya? Raba-raba. Nah, ini caranya seperti ini ya. Yang masih lupa-lupa ingat boleh tulis. Oke. Nanti kalau mau nulis tinggal di pause ya, tinggal di pause aja. Kita hapus. Hapus lagi biar bersih ya. Kita lanjutkan, maka hasilnya adalah negatif 3/32 kurang dari X kurang dari 8. Sehingga untuk irisannya ya diperoleh seperti ini. Ya, untuk irisan itu harus menggunakan apa? Diagram garis. Ya, ini namanya diagram garis itu ya. Ini kita lihat aja diagram garisnya kayak tadi. Ini X ke sini berarti X dan negatif 32. X-nya lebih besar. X-nya berarti ke kanan. Kemudian X-nya kurang dari 8 nih, 8. Ke mana? Ke kiri. Nah, gitu. Berarti di sini ya. Nah, yang terakhirnya di sini gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar ya. Nah, clear all dulu. Supaya lebih mantap dan ilmunya nerap ya dan berguna, coba kalian kerjakan latihannya. Ini ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan kerjakan. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Semoga kalian yang di rumah, dimanapun berada, ya tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.